Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tanggapan terhadap materi pada masa Orde Baru dan pada masa Reformasi. Pertama-tama saya akan memberikan tanggapan pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih dari 32 tahun, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998. Penamaan ini dipergunakan sebagai perbandingan dengan Orde Lama, sehingga pemerintahan ini dianggap sebagai pembaruan rezim Orde Baru berlangsung sejak diterimanya surat pemerintahan 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia mengubah struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Di sisi lain, pemerintahan ini juga diwarnai banyak sekali coretan negatif di bidang politik, hak asasi manusia, militer, dan sosial. Selama 32 tahun dipimpin oleh Presiden Soeharto, pengaruh dari perubahan-perubahan yang ada bahkan masih terasa sampai hari ini. Latar belakang lahirnya Orde Baru, pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu pada masa Orde Lama, pada titik akhirnya diwarnai berbagai macam kekacauan. Ciri-ciri dari pemerintahan Orde Baru: 1. Kuatnya pengaruh militer atau dui fungsi ABRI. 2. Terbatasnya pilihan politik. 3. Pembangunan yang masif. 4. Pemerintahan sentralistik. Keruntuhan Orde Baru diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Membuat nilai tukar rupiah jatuh, bantuan dari internasional menteri pada atau IMF sebesar 43 miliar dolar Amerika Serikat dan pembahanan kebijakan tidak membawa dampak positif, sehingga krisis ini menjala menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintahan menurun sehingga kerusuhan dan demonstrasi besar dan bahkan penjarahan terjadi, terutama di Jakarta. Krisis politik dengan tingkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998 dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintahan Orde Baru mendapat kepercayaan dari dalam maupun dari luar negeri. Rakyat Indonesia yang dalam 6 dasawarsa sangat menderita sedikit demi sedikit. Dapat dicetaskan, namun sangat disayangkan, kemajuan Indonesia hanya lebih menyurahkan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi, pendidikan, pemaciran. Tahun pada masa reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendekatan belasan negara atau APBN. 1. Berbasis kompetensi, kurikulum berbasis kompetensi. 2. Tingkat satuan pendidikan atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. 3. Kurikulum 2013. Kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendatarkan warisan budaya Indonesia ke unit nasional edukasional, Saintek dan Kultur Organisasi atau UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekian penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Perkembangan politik. 1. Sidang Istimewa MPR 1998 pada tanggal
10 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintahan dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. 2. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pencabutan pembatasan partai politik, kebebasan berpolitik pada masa reformasi 1998 sampai sekarang dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. 4. Penghapusan dui fungsi. Pada masa reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Pemerintahan dan penyelesaian masalah untuk luar negeri. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, kebijakan yang ditempuh. 1. Meminta penundaan pembayaran tong sebesar 5,8 miliar dolar Amerika. 2. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. 3. Kebijakan privasi badan usaha milik negara BUMN. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan yang ditempuh mengurangi subsidi bahan bakar minyak, pemberian bantuan langsung tunai, program BLT diselenggarakan, penyelenggaraan utang luar negeri, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Kehidupan sosial pada masa reformasi, masyarakat lebih menyurahkan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi, pendidikan, pemaciran. Tahun pada masa reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan 5. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintahan telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Perkembangan ekonomi pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yaitu kebijakan dalam pemerintahannya. 1. Menjalin kerjasama dengan internasional moneter atau IMF atau Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurangi perekonomian. 3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap Amerika hingga di bawah 10.000 rupiah. 5. Membentuk lembaga pemerintahan dan penyelesaian masalah untuk luar negeri. Pemerintahan Presiden jangan di antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini terjadi karena adanya politik-politik korupsi, komisi, dan nepotisme KKN yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Akibat terjadi krisis multidimensional di berbagai bidang seperti 1. Krisis politik karena terlalu lamanya Presiden Soeharto berkuasa, kurang lebih dari 32 tahun. Krisis ekonomi karena banyak utang Indonesia kepada luar negeri dan banyak terjadi korupsi. 3. Krisis sosial. Pertikaian sosial yang terjadi sepanjang tahun 1996 telah memicu munculnya kerusuhan antar agama dan etnis. Misalnya di situ
di Situbanda, Jawa Timur, Tasikmalaya, Jawa Barat, Singgaledo, Kalimantan Barat, yang meluas ke Karawang dan Pontianak. Yang kedua, saya akan memberikan tanggapan pada masa reformasi, yaitu dimulai pada tahun 1998. Sekarang pada masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto memundurkan diri dengan pembantaian besar-besaran oleh berbagai elemen masyarakat terhadap anggota ONBOL. PKI gelombang demonstrasi juga mulai menghampiri pemerintahan Presiden Soekarno pada akhir 1965. Ketika beliau menolak membubarkan Partai Komunis Indonesia, ditambah dengan ketidakpuasan akibat rontonya perekonomian, sementara inflasi tercatat mencapai 65%. Kondisi Jakarta yang kian tidak terkendali diresahkan tidak aman lagi bagi Presiden, sehingga beberapa perwira tinggi Angkatan Darat memindahkan Presiden Soekarno ke Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno menyusun surat pemerintahan 2 Maret atau Supermar yang ditunjukkan kepada Jenderal Soeharto. Isinya adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintahan. Surat ini dipergunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat gerakan 30 September, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan.